Hai teman-teman bobo sekalian, saya Kak Indra Gunawan. Hari ini kita berada di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Apa saja yang akan kita lihat di sini? Banyak hal yang bisa kita lihat di sini tentang lebah. Ada lebah madu dengan lebah pekerjanya, dengan ratunya, dan dengan jantannya. Kita bisa melihat kehidupan lebah madu di dalam sarangnya, kita bisa lihat madunya, kita bisa lihat bagaimana cara memanen lebahnya. Adik-adik juga bisa bermain di sini dengan lokasi yang bernuansa lebah. Dan terakhir, kita bisa minum air madu yang menyegarkan untuk adik-adik sekalian. Bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti. Ya, jadi di area Taman Wisata Lebah Madu Pramuka ini, areal itu di dalamnya ada tempat edukasi, jadi mini farmnya lebah, terutama untuk lebah jenis unggul atau Eropa, yaitu lebah Apis mellifera. Ada juga lebah yang tidak bersengat, yaitu kelanceng. Itu juga ada untuk edukasi ya, untuk edukasi. Jadi ada juga saung-saung lebah yang digunakan untuk acara-acara masyarakat umum, ada goa-goa lebah untuk presentasi dan macam-macam, ada tempat-tempat selfie, tapi semuanya tetap bernuansa lebah, baik dari bentuknya yang lebah maupun warna-warnanya yang warna lebah, yaitu hitam kuning. Setiap hari dari Senin sampai Minggu, areal Taman Wisata Lebah ini dibuka untuk umum, jadi siapa saja boleh datang ke sini. Tapi memang kalau jika jumlahnya banyak harus reservasi dulu, karena memang supaya tidak waktunya tidak berbenturan atau bentrok gitu. Kami dari Taman Penitipan Anak Rumah Cerita Daycare. Hari ini kami berkunjung ke Taman Lebah di daerah Buperta. Tujuannya untuk mengenal hewan lebah. Kebetulan tema bulan ini adalah tentang hewan. Dan kami ingin mengenal salah satunya binatang yang geraknya terbang, karena teman-teman belum melihat serangga yang bisa terbang, masih penasaran. Jadi hari ini kita lihat-lihat tentang lebah. Hari ini kita ke Taman Lebah. Taman Lebah. Terus gimana, seru nggak Kak? Seru banget. Seru banget. Lihat apa aja tadi? Ada lebah, ada ayam, ada burung. Banyak ya hewannya. Terus lebahnya ngelihat apa Kakak yang baru ngelihat tuh? Lihat sarangnya ya tadi ya? Terus gimana? Lebahnya menyengat nggak? Kalau lebah jantan nggak menyengat, tapi kalau lebah ratu sama lebah pekerjanya bisa menyengat. Iya. Seru nggak Kak? Seru. Banyak nggak? Banyak. Yang baru nggak? Iya. Seru nggak Kak? Seru. Seru nggak Bima? Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kakak mau ucapkan selamat datang di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka Cibubur. Hari ini kita akan belajar mengenal sahabat baru yang namanya lebah madu. Teman-teman sudah pernah tahu yang namanya lebah ya? Sudah. Sebagian teman-teman sudah tahu yang namanya lebah madu. Adalah serangga unik yang biasanya mengkonsumsi makanan bergizi yang namanya madu. Ya, betul ya? Lebah itu makanannya madu ya? Iya. Jadi si lebah setiap hari terbang ke bunga mencari zat yang namanya nektar. Ya, meletakkan atau mengeluarkan nektar tadi ke dalam lubang-lubang sarang. Tapi udah bisa dimakan? Belum bisa diproses. Nanti sama lebah-lebah yang ada dalam sarang dihisap lagi, disimpan dalam mulutnya, kemudian dikeluarkan kembali. Dihisap lagi, dikeluarkan kembali. Seolah-olah nektar tadi dimasak, ya. Jadi kayak ayah bunda membuat masakan sayuran, ya. Sebagai pemimpin, lebah ratu ini bisa bertelur antara 1000 sampai 1500 butir per hari. Wah, banyak sekali ya. Jadi si ratu lebah ini banyak sekali yang bisa dia telurkan.
Nah, baik teman-teman bobo sekalian, ini bisa dilihat madu dari berbagai macam sumber bunga. Adik-adik bisa lihat warnanya berbeda-beda karena memang dari sumber nektar bunga yang berbeda, madunya akan dihasilkan warna yang berbeda pula. Jadi seperti ini contohnya adalah yang paling ujung dari lebah hutan. Jadi dia mempunyai warna yang lebih hitam, walaupun tidak semua madu lebah hutan itu berwarna hitam. Kemudian ini ada lagi madu kelengkeng, warnanya berbeda juga. Terus madu rambutan. Nah, ini yang berbeda lagi ada madu kaliandra. Warnanya agak kuning, agak keruh, karena memang alaminya seperti itu. Dan dia mempunyai sifat mengkristal pada suhu rendah. Kemudian ini madu super. Jadi madu super adalah 3-in-1 gabungan 3 produk lebah, ada bipollen, ada royal jelly, dan ada madu. Nah, ini adik-adik bisa lihat, ini ada royal jelly. Jadi royal jelly ini adalah makanan ratu lebah yang menyebabkan ratu lebah bisa berumur panjang, bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya dan lebih besar. Kemudian ini bipollen yang kasar dan ini halus. Ini ada sumber protein bagi lebah. Ini ada sumber protein untuk dia bisa hidup dan berkembang. Dan bagi kita ini ada sumber protein untuk menjaga kesehatan. Kemudian di atas ini propolis. Jadi propolis adalah getah tanaman yang diambil oleh lebah, digunakan untuk menjaga sarangnya dari bakteri-bakteri atau sumber penyakit lain, dan ternyata bagi manusia pun ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, untuk menjaga kesehatan karena ini ada antibakteri dan antivirus. Jadi inilah semua dari produk-produk lebah madu. Jadi produk lebah madu tidak hanya madu, tapi ada juga madu, bipollen, royal jelly, dan propolis. Demikian penjelasan. Ya adik-adik, tadi setelah kita melihat cara panen madu, ini kita melihat madu yang sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi madu ini sangat baik untuk kesehatan adik-adik, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghindar dari penyakit, untuk nafsu makan, dan juga untuk kecerdasan adik-adik sekalian. Jadi adik-adik jangan takut untuk minum madu ya. Madu itu sangat menyehatkan untuk adik-adik sekalian. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!